Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan ide jualan, masih ide jualan takjil. Menu takjil ini buatnya simple, tapi jangan salah, ini bisa jadi ide bisnis yang menjanjikan saat Ramadan. Yuk simak ide jualan bulan puasa yang satu ini. Namun sebelumnya tetap ya, dukung terus channel ini berkembang dan memberikan banyak manfaat dengan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman. Pertama-tama kita buat kuah santannya terlebih dahulu. Untuk kuah santannya, saya pakai 2,5 belimbing santan kekentalan sedang. Kemudian tambahkan 1 simpul pandan dan 1/4 sendok makan garam. Aduk agar tidak pecah santan, dalam api kecil aja masaknya. Masak hingga volume santannya sedikit menyusut begitu ya. Kemudian setelah mendidih, matikan, tunggu dingin, baru nanti bisa kita kemas. Karena ini untuk dijual, jadi santannya terpisah aja ya, dikemas dalam plastik zip kayak gini dalam posisi santannya yang udah dingin. Kalau udah dikemas kayak gini, sisihkan. Kita lanjut ke bubur sumsum pandannya. Siapkan 5 daun pandan segar, kalau bisa yang tua, cuci bersih. Kemudian potong-potong. Saya akan cuper dengan 1 gelas belimbing santan. Kalau nggak ada cuper kayak gini, teman-teman bisa menggunakan blender ya, blender biasa. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk disaring. Peras ampas pandannya, saya akan gunakan tangan biar lebih mudah. Tangan saya ini sudah saya cuci bersih. Kalau udah diperas gini, jangan lupa tambahkan 4 gelas belimbing santan. Jadi total santan yang digunakan adalah 5 gelas. Kemudian tambahkan 7 sendok makan tepung beras dan garam. Garamnya tidak tervideo, tapi nanti di description box ada ya, 1/2 sendok makan garam. Dan biar warnanya hijau, saya tambahkan 3 tetes pewarna hijau. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masak dengan metode slow cook ya teman-teman. Masak dengan api kecil, karena kalau besar nanti dia bisa menggumpal dan juga gosong gitu ya. Juga nanti kalau terlalu besar apinya, nanti dia bisa bergerindil. Masak hingga meletup-letup agar bubur sumsum pandannya ini tidak bau tepung. Kalau udah meletup-letup, angkat, sisihkan. Kita buat ke bubur candil ketannya. Yang pertama disiapkan adalah gula merah yang udah disisir, pakai 1/4 atau 250 gram, tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 gelas belimbing air. Kemudian sebagai pewangi, saya akan tambahkan 1 simpul pandan dan 1 sendok teh tepung beras yang dilarutkan dengan sedikit air, sedikit aja. Ini nanti gunanya sebagai pengental ya teman-teman. Masak larutan gula merahnya dalam api yang kecil sambil terus diaduk-aduk kayak gini. Kemudian kalau sudah mendidih, segera kita masukkan larutan tepung beras yang tadi udah kita larutkan dengan air begitu ya. Sambil terus diaduk-aduk. Nah, ini dia. Kalau udah mendidih, cepat-cepat kita masukkan larutan pengentalnya. Aduk hingga tercampur rata. Ini nanti jadinya dia kental banget ya teman-teman. Kalau sudah mendidih kayak gini, jangan lupa untuk disaring ya, untuk menghindari kotoran dari si gula merahnya ini jangan sampai ke bawah. Lanjut kita masak atau bikin candilnya. Candil ini berbeda dengan biji salak ya teman-teman. Candil ini adalah pure tepung ketan. Saya pakai takaran sendok. Biar yang nggak punya timbangan tetap bisa bikin ya. Siapkan 24 sendok makan munjung tepung ketan. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan garam. Aduk hingga tercampur rata garamnya. Kalau udah diaduk garam sama tepungnya kira-kira udah tercampur rata, tambahkan 1 gelas belimbing air hangat ya. Saya pakai air termos. Tuangnya pelan-pelan aja, secara perlahan, jangan langsung sekaligus 1 gelas dimasukkan, tapi pelan-pelan sedikit demi sedikit. Biar lebih enak, saya gunakan tangan ya teman-teman. Hentikan menuang air jika dirasa adonannya ini udah kalis dan teman-teman bisa untuk memulung. Untuk mulungnya, pulung sebesar biji kelereng ya teman-teman, jadi nggak usah terlalu besar, karena ini nanti ketika direbus dia akan mengembang.
Tanda adonan yang benar ketika dibulung dia akan benar-benar permukaannya bulat ya, nggak pecah-pecah. Karena kalau pecah-pecah artinya kurang air. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman bulatannya. Lakukan hingga semua adonan habis. Untuk satu resep ini menghasilkan 80 butiran jika teman-teman bulatinya sama seperti yang saya lakukan. Kemudian kita rebus sampai dia mengembang, jadi nggak usah terlalu lama. Ketika dia udah mengembang, buru-buru cepet-cepet untuk diangkat. Nah, ini udah mengembang, langsung aja diangkat ya teman-teman, jadi nggak usah terlalu lama. Kemudian di panci yang sama kita masukkan gula merah yang tadi udah kita saring, disusul dengan candilnya. Tambahkan setengah gelas belimbing santan kental, kemudian masak. Sebagai pengental, tambahkan 2 sendok makan tepung ketan, kita larutkan dengan air, kemudian masukkan ke bubur candilnya. Masak kembali hingga tekstur bubur bubur candilnya benar-benar menyusut ya, jadi kuahnya nggak usah terlalu banyak. Ini rasanya manis banget ya teman-teman, bisa ditambahkan jahe jika suka. Kemudian kalau udah selesai candilnya, kita lanjut ke sagu mutiara. Didihkan air 800 ml atau 4 gelas belimbing air. Lalu masukkan sagu mutiaranya. Saya pakai yang 100 gram ya. Saya rebus dengan metode 537. Jadi ini saya akan rebus 5 menit. Kemudian setelah 5 menit saya akan matikan kompornya dan diamkan 30 menit tanpa membuka tutupnya. Setelah 30 menit baru dibuka, kemudian diaduk-aduk sebentar biar dia nggak lengket. Ini kan dia gumpal gini ya, biar dia nggak lengket kita aduk-aduk sebentar. Nah, kalau udah kayak gini, kemudian tambahkan gula pasir. Saya pakai gula pasir nggak terlalu banyak, hanya 2 sendok makan aja. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Ini sebenarnya airnya masih panas ya, jadi gulanya lebih cepat larut. Kemudian tutup, nyalakan lagi kompornya dan masak lagi selama 7 menit. Setelah 7 menit, kita matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita lihat apakah benar-benar matang. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jangan lupa untuk disaring agar tidak terlalu berair. Ini siap digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, tahap terakhir adalah packaging. Saya pakai pipette wall ukuran 200 ml. Dimasukkan pertama adalah bubur sumsumnya 3 sendok, kemudian bubur mutiaranya, sagu mutiaranya 3 sendok, dan candilnya saya isi dengan 8 bulatan. Jangan lupa kuah santannya dipisah. Semoga berhasil. Wassalamualaikum.